Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dekonstruksi Jacques Derrida. Ah, dari yang pertama itu kita mengenal dari biografinya terlebih dahulu. Jacques Derrida ini lahir di Aljazeera pada tanggal 15 Juli pada tahun 1930 ya. Dan meninggal pada 9 Oktober 2004 di Paris, Prancis. Jacques Derrida ini adalah seorang filsuf yang terkenal dengan strategi dekonstruksinya. Pendekatan dekonstruksi Derrida dimulai dari penelitian mendasar pada bentuk tradisi metafisis barat dan dasarnya dalam hukum-hukum identitas. Yaitu yang pertama itu kita mengenal apa itu dekonstruksi. Itu dekonstruksi adalah suatu pendekatan yang dirumuskan oleh Derrida dan yang menjelaskan bahwa dekonstruksi bukanlah metode tertentu atau program sistematis melainkan membaca teks yang menunjukkan pengetahuan dan tergelincirannya pada detail-detail kecil. Dari pemikiran Derrida ini adalah suatu pendekatan filosof yang menekankan pada analisis struktur, bahasa, dan konsep-konsep serta meragukan stabilitas maknanya itu. Sedangkan pemikirannya itu banyak. Saya mengambil dari beberapa saja, yaitu dari dekonstruksi imunisasi dan dekonstruksi toleransi dan kerelaan. Dan yang ketiga itu difference, atau yang keempat itu logisentrisme. Dan yang terakhir itu adalah bahasa sebagai realitas. Yang pertama itu kan imunisasi ya kan, yaitu merupakan pemikiran Derrida yang menuansakan itu tentang dekonstruksi. Istilah imunisasi muncul ketika Derrida itu mengulas realitas antar Amerika Serikat dengan Afghanistan itu. Sedangkan yang dekonstruksi toleransi dan kerelaan itu seringkali menyoroti kompetensi ketidakpastian baik konsep tersebut. Derrida berpendapat bahwa bahasa dan pemikiran manusia tidak pernah sepenuhnya stabil. Derrida bisa dicontohkan ya, contohnya itu seperti ini. Dekonstruksi toleransi Derrida bisa ditemukan dalam pernyataan terhadap apa yang dimaksud, bahkan ucapan terima kasih telah menggugurkan pemberiannya. Itu masalah kecil Derrida itu masuknya itu. Dan selanjutnya itu difference dalam bahasa Inggrisnya. Ini merupakan konsep tentang makna dan bahasa yang bersifat ambiguer, misalnya perubahan pengertian istilah canggih, persamaan antar beberapa kata bahasa Jawa dengan Bali. Namun pemikiran pengertian yang berbeda, solusi seperti jangan mencari makna, solusinya itu seperti ini. Mencari makna dari teks terhadap ciptaan maknamu sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu logisentrisme. Itu merupakan paham yang meyakini bahwa
makna, tafsiran, pengetahuan, atau pemahaman dapat diturunkan secara turun-temurun tanpa terkontaminasi sama sekali. Misal, apakah Plato kita pelajari saat ini sama dengan pemikiran Plato gitu. Dan yang selanjutnya itu bahasa sebagai realitas. Bahasa sebagai realitas menyatakan dalam teks ada apa yang di luar teks. Membicarakan Derrida adalah membicarakan ketidakadaan realitas. Berarti itu nyata ya. Realitas nyata. Kita bisa memahami realitas melalui bahasa. Dengan demikian, realitas adalah bahasa itu sendiri, dan bahasa tentang realitas, namun hal ini selalu mustahil mengingat begitu bebasnya bahasa. Contohnya itu kita bisa memahami realitas melalui bahasa. Kita memahami itu seperti kita ada orang jatuh di sana. Kita menggunakan bahasa dan kenyataan gitu kan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.